Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sasriandito, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait mata kuliah Tafsir Modern dan Kontemporer. Baik, yaitu langsung saja kita bahas, yaitunya pembahasan tentang Tafsir Al-Mizan, karya Tabai. Baik, langsung saja kita mulai dari biografi beliau. Untuk nama lengkapnya sendiri yaitu Said Muhammad Hussein Tabai. Lahir di Tabriz, Iran tahun 1903 dan wafat 1981. Beliau berasal dari keluarga ulama dan menempuh pendidikan tinggi di Hauzah Najaf. Keilmuan luas, mulai dari filsafat Islam, tasawuf, logika hingga tafsir. Di Iran, ia menjadi tokoh pembaru studi filsafat dan tafsir abad ke-20, serta guru bagi banyak cendekiawan besar seperti Mutahari. Kemudian untuk kontribusinya dalam bidang tafsir, karya beliau yang paling monumental itu adalah Tafsir Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran, terdiri dari 20 jilid. Al-Mizan memperkenalkan pendekatan yang menggabungkan tafsir riwayat, analisis bahasa, pendekatan filosofis, dan pembacaan kritis atas konteks sosial historis. Tafsir ini menegaskan kembali prinsip tafsir Al-Quran bi Al-Quran, memahami ayat dengan ayat lain secara sistematis dan mendalam. Kelebihannya terletak pada upaya menyatukan antara pemahaman teks, rasionalitas, serta realitas masyarakat modern. Kemudian untuk latar belakang historis penyusunan tafsir Al-Mizan, tafsir ini disusun pada masa Iran sedang mengalami transformasi sosial dan intelektual menjelang revolusi pada 1979. Modernisasi cepat di bawah rezim Pahlavi membawa tantangan terhadap otoritas keilmuan Islam. Di tengah interaksi kuat antara pemikiran Barat dan tradisi Islam, Tabai berupaya menunjukkan bahwa teks suci memiliki kedalaman rasional dan relevansi kontemporer. Kehadiran filsafat dan gagasan epistemologis dalam tafsirnya tidak bisa dilepaskan dari lingkungan akademik, serta interaksinya dengan cara pemikir seperti Henry Corbin. Tafsir Al-Mizan sendiri lahir untuk menjawab kebutuhan umat Islam terhadap penafsiran yang komprehensif, rasional, dan tetap setia pada akar tradisi. Kemudian untuk ciri khas tafsir Al-Mizan ini, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran sebagai fondasi utama. Ayat-ayat yang membahas tema serupa dikumpulkan untuk saling memperjelas. Kemudian kekuatan analisis, rasional dan filosofis. Penjelasan ayat sering disertai argumen logis, terutama ketika membahas isu metafisik, jiwa, kenabian, serta kosmologi. Kemudian penggunaan riwayat secara selektif. Riwayat dipakai sebagai penguat, bukan satu-satunya dasar. Kemudian analisis bahasa dan konteks makna. Ia menaruh perhatian pada struktur kata, akar etimologi, dan hubungan semantik. Kemudian membedakan tafsir dan penelitian sosial. Pada setiap surah, ia membuat dua bagian terpisah. Penafsiran ayat secara tematik, kemudian kajian sosial, sejarah, atau filosofis yang terkait dengan ayat. Kemudian untuk metode penafsiran yang digunakan, yaitu metode tahlili atau analisis. Ia menafsirkan ayat secara berurutan, namun tiap bagian selalu disusun dengan hubungan tematik yang jelas. Kemudian metode tafsir rasional, pendekatan akal diberi ruang besar, terutama dalam menjelaskan ayat-ayat metafisik dan hukum kausalitas. Metode tematik internal, Maudu'i intra Al-Quran, membahas sebuah konsep dengan merujuk pada seluruh ayat terkait. Misalnya, konsep manusia, wahyu, hidayah, atau keadilan. Kemudian memadukan nalar, riwayat, dan bahasa. Ia tidak melepaskan tradisi hadis, tetapi tetap memberi prioritas pada konsistensi makna dan prinsip rasionalitas. Kemudian untuk corak penafsiran dalam tafsir Al-Mizan, tafsir ini memadukan beberapa corak, tetapi corak yang paling menonjol adalah corak falsafi atau filosofis. Corak utama dan dominan tampak pada pembahasannya mengenai hakikat wujud,
hubungan sebab akibat, konsep jiwa, kehendak Tuhan, takdir, dan kebebasan manusia. Pendekatan filsafat tidak membuatnya menjauh dari teks, melainkan memperkuat argumen sehingga ayat dapat dipahami lebih mendalam dan konsisten. Kemudian untuk corak sosialnya, setiap akhir pembahasan surah selalu ada bagian yang menelaah problem sosial, moral, dan budaya yang sedang dihadapi umat. Kemudian ada corak adabi lugawinya. Ia mengupas struktur bahasa, gramatika, dan makna kata yang menjadi dasar memahami konteks ayat. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan pada materi hari ini yaitu Tabatabai ini merupakan tokoh penting yang menyatukan tradisi tafsir klasik dengan kebutuhan intelektual modern. Tafsir Al-Mizan menjadi salah satu karya tafsir paling berpengaruh pada abad ke-20 karena kedalaman analisis, konsistensi metodologisnya, dan integrasinya dengan rasionalitas. Dan corak dominannya itu adalah corak falsafi, namun tetap harmonis dengan pendekatan bahasanya, riwayat, dan analisis sosial. Karya ini tidak sekadar menjelaskan ayat, tetapi membangun sistem berpikir Al-Qur'ani yang utuh dan relevan bagi zaman modern. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.